Bupati Balangan sambut kedatangan mahasiswa KKN UIN Antasari Banjarmasin. Bupati dan segenap unsur pemerintah Kabupaten Balangan siap kembangkan dan memajukan Balangan. Kabupaten Balangan tanda tangani kerjasama dengan Pengadilan Agama Amuntai kelas 1B. Balangan Open Lomba Balogo dan Sumpit se-Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Balangan dukung upaya menyehatkan masyarakat melalui olahraga aerobik dan fitness. ASKI Balangan lakukan audiensi bersama pemerintah Kabupaten Balangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun oleh tim Media Center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Liha, berikut batarbangan selengkapnya. Kedatangan mahasiswa dan mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN semester genap tahun akademik 2021-2022 di wilayah Balangan disambut langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Senin 14 Maret 2022. Kedatangan mahasiswa dan mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata semester genap tahun akademi 2021-2022 di wilayah Balangan disambut langsung oleh Bupati Balangan Haji Abdul Hadi di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan Senin 14 Maret 2022. Dikatakan Abdul Hadi bahwa KKN merupakan momen yang sangat baik untuk para mahasiswa dalam menerapkan ilmunya, yaitu membantu masyarakat di lokasi KKN. Terlebih disebutkannya dengan terjun langsung dan berbaurnya mahasiswa KKN dengan masyarakat, diharapkan ada transfer ilmu dari dunia kampus kepada masyarakat. Sementara itu, Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman yang turut serta mengantarkan mahasiswanya juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Balangan yang telah memberikan dukungan untuk kegiatan KKN tahun 2021-2022. Totalnya lebih dari 300 orang ya, dari seluruh KKN tahun ini 920 orang, 300 lebih itu di Kabupaten Balangan, jadi sangat banyak di sini, di berbagai desa, terutama di pedalaman. Mujibur Rahman mengharapkan agar para mahasiswa dari UIN Antasari Banjarmasin dapat diterima dengan baik dan ikut berkontribusi dalam pembangunan di bumi Sanggam Kabupaten Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi pimpin rapat koordinasi terkait perencanaan kegiatan tahun 2022 sekaligus penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan Selasa 15 Maret 2022. Bupati Balangan Abdul Hadi pimpin rapat koordinasi terkait perencanaan kegiatan tahun 2022 sekaligus penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 di Aula Benteng Tundakan, Selasa 15 Maret 2022. Abdul Hadi menyampaikan dengan adanya rakor ini bisa memantapkan apa yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan yang semestinya dilaksanakan, seperti kebutuhan dasar pertanian seperti membagikan bibit maupun peralatan lainnya, sangatlah bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pula, Abdul Hadi juga meminta agar dalam perencanaan juga dimuat untuk segera melakukan perbaikan jalan-jalan desa yang rusak.
Ia juga meminta kepada jajaran SKPD terkait untuk terus fokus bekerja, kompak, berkomunikasi dan bersama-sama berkolaborasi, serta menanamkan niat untuk membangun Kabupaten Balangan khususnya pada penyusunan perencanaan ini. Abdul Hadi berharap terjalin keselarasan mulai dari Renstra RKPD hingga perencanaan dan penganggaran dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat tercapai visi misi dalam mewujudkan Kabupaten Balangan semakin unggul. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Pengadilan Agama Amuntai kelas 1B di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Rabu 16 Maret 2022. Yang berhadir pada acara ini. Pemkab Balangan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Pengadilan Agama Amuntai kelas 1B di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan pada Rabu 16 Maret 2022. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati Balangan Supiani bersama Ketua Pengadilan Agama Amuntai kelas 1B Rusdiansyah beserta 6 instansi atau badan di lingkup Pemkab Balangan. Kerjasama ini dalam rangka untuk lebih mendekatkan lagi pelayanan pengadilan agama bagi masyarakat Bumi Sanggam. Dikatakan Supiani, dengan dibukanya pelayanan pengadilan agama Amuntai di Balangan akan berdampak sangat signifikan dalam menjaga produktivitas masyarakat. Ditemui usai acara, Ketua Pengadilan Agama Amuntai kelas 1B, Rusdiansyah mengatakan karena banyaknya kegiatan di Amuntai dan kurangnya personel sehingga pihaknya hanya mengadakan persidangan saja untuk di Balangan. Di masyarakat yang mau mengajukan perkara untuk sementara di Amuntai karena tidak ada petugas di sini. Nah, tetapi kalau untuk sidangnya kamilah yang ke sini, hakim-hakimnya ke sini. Di akhir, Rusdiansyah berharap agar pengadilan agama di Balangan segera berdiri sehingga masyarakat tidak perlu lagi jauh ke Amuntai. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Meriahkan hari jadi ke-19 Kabupaten Balangan tahun 2022, pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata adakan Lomba Balogo dan Sumpit se-Kalimantan Selatan, Sabtu 19 Maret 2022. Meriahkan hari jadi ke-19 Kabupaten Balangan tahun 2022, Pemkab Balangan melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata adakan Lomba Balogo dan Sumpit se-Kalimantan Selatan. Lomba yang berlangsung di Wahana Olahraga Tepian Sanggam Paringin Sabtu 19 Maret 2022 dibuka langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi. Sebanyak 72 tim dari 10 kabupaten atau kota se-Kalsel turut ambil bagian dalam lomba. Banyaknya peserta yang mengikuti lomba mendapat apresiasi dari Bupati Balangan Abdul Hadi, yang dalam sambutannya mengatakan bahwa Balogo dan Sumpit sebagai cabang olahraga rekreasi masyarakat adalah permainan tradisional sekaligus kekayaan budaya yang harus dijaga di setiap daerah. Abdul Hadi juga meminta kepada elemen masyarakat untuk ikut berperan dan mendukung kekayaan budaya dengan memperkenalkan permainan tradisional Balogo dan Sumpit kepada generasi muda. Pada kesempatan ini, Bupati Balangan Abdul Hadi dan sejumlah pejabat berhadir, juga turut serta mencoba dan memainkan Balogo. M. Andre Maulana dan juru kamera Al-Qori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19?
Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Bupati Balangan Abdul Hadi secara resmi membuka festival sekaligus pelantikan pengurus Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia Kabupaten Balangan di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Sabtu 19 Maret 2022. Bupati Balangan Abdul Hadi secara resmi membuka festival sekaligus pelantikan pengurus Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia atau ASIAFI Kabupaten Balangan di Mahligai Mayang Maurai Paringin, Sabtu 19 Maret 2022. Dalam kegiatan tersebut hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Sri Huryati Hadi, Ketua ASIAFI Provinsi Kalsel dan pengurus Kormi bidang OKK, Vivi Leni serta anggota aerobik dan fitness lainnya. Bupati Balangan Abdul Hadi dalam sambutannya menegaskan, pemerintah Kabupaten Balangan terus berkomitmen menyehatkan masyarakat dengan berolahraga, salah satunya mendukung pengembangan olahraga aerobik dan fitness. Sementara itu, Vivi Leni selaku Ketua ASIAFI Provinsi Kalsel saat ditemui usai acara menyampaikan bahwa mengingat kegiatan ini sebagai mendukung Porda atau Kormi menuju Pornas Palembang yang akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang di mana di dalamnya termasuk kegiatan aerobik dan yoga, maka kegiatan kepengurusan harus segera dilaksanakan dan tentunya atlet juga harus dipersiapkan. Harapan saya sebagai Ketua ASIAFI Provinsi untuk Kabupaten Balangan bisa lebih meningkatkan atlet-atletnya untuk bisa berlomba ke kancah di daerah kita sendiri maupun kancah nasional dan internasional, dan bisa lebih memajukan Kabupaten Balangan. Sudah dikatakan oleh Bapak Bupati tadi bahwa bisa menaikkan peringkat mereka untuk kedepannya. Itu saja. Adapun tujuan diadakannya kegiatan ini guna menyehatkan masyarakat, serta mengingatkan selalu bahwa kesehatan menjadi prioritas pembangunan, dengan tetap meningkatkan kualitas layanan kuratif rehabilitatif, menekankan pentingnya aspek promotif preventif, serta menanamkan kesadaran lebih baik mencegah daripada mengobati. Bella Kirarendra melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Akademi Seni Bela Diri Indonesia atau ASKI Balangan melakukan audiensi bersama Kadispora dan Asisten 2 Setda Balangan beserta Wakapolres Balangan sekaligus pengalungan medali yang diraih atlet ASKI Balangan pada Kejurnas Zona 3 Kalimantan Selatan di ruang Sekda Balangan Selasa 22 Maret 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Liha mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai berjumpa di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Seni Bela Diri Indonesia atau ASKI Balangan melakukan audiensi bersama Kadispora dan Asisten 2 Setda Balangan beserta Wakapolres Balangan sekaligus pengalungan medali yang diraih atlet ASKI Balangan pada Kejurnas Zona 3 Kalimantan Selatan di ruang Sekda Balangan Selasa 22 Maret 2022. Pelatih ASKI Balangan Ahmad Rifki mengungkapkan turut senang bisa beraudiensi bersama jajaran pemerintah dalam rangka menyampaikan seluruh aspirasi demi kemajuan olahraga di Balangan. Rifki juga menerangkan beberapa karateka ASKI Balangan di bawah naungan Forki nantinya juga akan berlaga dalam Kejurnas di Jakarta pada Juni mendatang.
Bukan hanya itu, Rifki berharap melalui ajang tersebut para atlet ASKI ini bisa mengharumkan nama kabupaten dan tentu membanggakan nama sekolahnya. Mudah-mudahan nanti ya di Kejurnas ASKI di Juni di Jakarta nanti kami bisa minimal bawa 3 perunggu. Mudah-mudahan minimal perak ketiganya. Nah, dengan kekuatan 9 atlet tentunya bisa berharap lebih karena kami udah menyiapkannya jauh-jauh hari ya, minimal 1 tahun yang lalu kami persiapkan, dan harapannya juga nanti bisa diapresiasi oleh pemerintah daerah. Di samping itu, salah satu atlet ASKI Balangan, Muhammad Raihan, mengatakan dirinya pun sudah siap untuk mengikuti ajang Kejurnas pada Juni ini. Target medali emas. Harapannya Kak sebagai atlet? Harapannya mudahan ada dukungan dari pemerintah, misalnya beasiswa gitu. Diri sendiri sudah siap ya Kak? Insya Allah siap. Nanda Yuliarti dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.